Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishwan Khairi. Di sini saya akan menjelaskan subnetting kelas A, B, dan C serta VLMS. Yang pertama, subnetting kelas A. Alamat IP kelas A dirancang untuk jaringan yang besar, seperti yang digunakan oleh perusahaan besar dan penyedia layanan internet. Formatnya adalah sebagai berikut. Alamat IP terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Formatnya adalah A.B.C.D, di mana A adalah bagian yang menunjukkan jaringan dan B, C, dan D adalah bagian yang menunjukkan host. Bit pertama pada oktet selalu bernilai 0. Rentang alamat IP kelas A memiliki rentang dari 1.0.0.0 hingga 126.255.255.255. Alamat 0.0.0.0 dan 127.0.0.0 adalah alamat khusus yang tidak digunakan untuk jaringan biasa. Subnet mask default kelas A adalah 255.0.0.0 atau per 8. Ini berarti bahwa 8 bit pertama digunakan untuk bagian jaringan dan 24 bit sisanya digunakan untuk bagian host. Ini memberikan kemampuan untuk memiliki lebih dari 16 juta alamat host dalam satu jaringan. Contoh perhitungan subnetting kelas A adalah sebagai berikut. Contoh kasus penggunaan subnetting kelas A. Yang pertama, perusahaan multinasional. Perusahaan besar dengan kantor di berbagai negara menggunakan subnetting untuk memisahkan jaringan mereka berdasarkan lokasi grafis. Yang kedua, penyedia layanan internet atau ISP. ISP menggunakan alamat IP kelas A untuk menyediakan layanan kepada pelanggan mereka. Yang ketiga, jaringan pendidikan. Universitas atau institusi pendidikan besar menggunakan subnetting untuk memisahkan jaringan untuk setiap fakultas atau departemen. Yang keempat, jaringan pemerintah. Lembaga pemerintah menggunakan subnetting untuk memisahkan jaringan berdasarkan fungsi atau departemen, meningkatkan keamanan data sensitif. Yang kelima, jaringan perusahaan kecil dan menengah. Meskipun sering diasosiasikan dengan organisasi besar, perusahaan kecil dan menengah juga dapat memanfaatkan subnetting untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan mereka. Selanjutnya, subnetting kelas B. Alamat IP kelas B dirancang untuk jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan kelas C, tetapi lebih kecil dibanding dengan kelas A. Format alamatnya, alamat IP kelas B terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Formatnya adalah A.B.C.D, di mana A dan B adalah bagian yang menunjukkan jaringan, sedangkan C dan D adalah bagian yang menunjukkan host. 2 bit pertama pada oktet pertama adalah 10. Rentang alamat IP kelas B memiliki rentang dari 128.0.0.0 hingga 191.255.255.255. Alamat 128.0.0.0 adalah alamat pertama dari kelas B, sedangkan 191.255.255.255 adalah alamat terakhir. Subnetting mask default pada kelas B adalah 255.255.0.0.0 atau per 16. Ini berarti bahwa 16 bit pertama digunakan untuk bagian jaringan dan 16 bit sisanya digunakan untuk bagian host. Ini memberikan kemampuan untuk memiliki rentang hingga 65.534 alamat host dalam satu jaringan. Contoh perhitungan subnetting kelas B yaitu sebagai berikut. Kasus penggunaan subnetting kelas B digunakan dalam berbagai hal. Yang pertama, perusahaan multinasional. Perusahaan besar dengan kantor di berbagai negara menggunakan subnetting untuk memisahkan jaringan mereka berdasarkan lokasi geografis. Yang kedua, penyedia layanan internet atau ISP. ISP menggunakan alamat IP kelas B untuk menyediakan layanan kepada pelanggan mereka.
membagi jaringan mereka menjadi subnet untuk mengelola alamat IP dengan lebih efisien. Yang ketiga, jaringan pendidikan, yaitu universitas dan institusi pendidikan besar menggunakan subnetting untuk memisahkan jaringan untuk setiap fakultas atau departemen. Yang keempat, jaringan pemerintah. Lembaga pemerintah menggunakan subnetting untuk memisahkan jaringan mereka berdasarkan fungsi atau departemen, meningkatkan keamanan data sensitif. Yang kelima, jaringan perusahaan kecil dan menengah. Meskipun sering diasosiasikan dengan organisasi besar, perusahaan kecil dan menengah juga dapat memanfaatkan subnetting untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan mereka. Selanjutnya, subnetting kelas C. Alamat IP kelas C dirancang untuk jaringan kecil hingga menengah, di mana jumlah host yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Format alamatnya yaitu alamat IP terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Formatnya adalah A.B.C.D, di mana A, B, dan C adalah bagian yang menunjukkan jaringan, sedangkan D adalah bagian yang menunjukkan host. 3 bit pertama pada oktet adalah 110. Rentang alamat IP kelas C memiliki rentang dari 192.0.0.0 hingga 223.255.255.255. Subnet mask default untuk jaringan kelas C adalah 255.255.255.0 atau per 24. Ini berarti bahwa 24 bit pertama digunakan untuk jaringan dan 8 bit sisanya digunakan untuk bagian host. Ini memberikan kemampuan untuk memiliki hingga 254 alamat host dalam satu jaringan. Untuk perhitungan subnetting kelas C adalah sebagai berikut. Contoh kasus penggunaan subnetting kelas C adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan kecil. Banyak perusahaan kecil menggunakan alamat IP kelas C untuk jaringan internal mereka. Yang kedua, jaringan rumah. Pengguna rumahan menggunakan router dengan alamat IP kelas C untuk mengelola jaringan lokal mereka. Yang ketiga, jaringan pendidikan. Institusi pendidikan kecil menggunakan subnetting untuk memisahkan jaringan untuk berbagai departemen atau fakultas. Yang keempat, jaringan pemerintah lokal. Lembaga pemerintah lokal menggunakan subnetting untuk memisahkan jaringan mereka berdasarkan fungsi atau departemen. Yang kelima, jaringan bisnis kecil. Bisnis kecil memiliki beberapa cabang dapat menggunakan subnetting untuk memisahkan jaringan mereka berdasarkan lokasi. Variable Length Subnet Masking atau VLSM. VLSM adalah teknik pengalamatan IP yang memungkinkan pengguna subnet mask dengan panjang yang bervariasi untuk setiap subnet dalam satu jaringan. Ini berbeda dengan Fixed Length Subnet Masking atau VLSM, di mana semua subnet memiliki ukuran yang sama. VLSM memungkinkan administrator jaringan untuk mengalokasikan alamat IP secara lebih efisien sesuai dengan kebutuhan spesifik. Setiap subnet mengurangi pemborosan alamat IP. VLSM sangat berguna ketika beberapa departemen atau segmen jaringan memiliki kebutuhan jumlah host yang berbeda. Perbedaan antara subnetting dan VLMS dapat dilihat di tabel berikut. Proses implementasi VLSM. Yang pertama, menghitung subnet dengan VLSM. Identifikasi kebutuhan host. Yang kedua, urutkan kebutuhan. Yang ketiga, hitung subnet mask. Yang keempat, alokasikan alamat IP. Contoh kasus penggunaan VLSM. Sebuah perusahaan memiliki alamat IP 192.168.1.0/24, ingin membagi jaringan ini menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan departemen. Departemen pemasaran membutuhkan 100 host. Subnet mask yang digunakan adalah per 25.
Departemen Keuangan membutuhkan 50 host. Subnet mas yang digunakan adalah per 26. Departemen HR membutuhkan 10 host. Subnet mas yang digunakan adalah per 28. Keuntungan VLSM: yang pertama, efisiensi penggunaan alaman IP. Yang kedua, fleksibilitas dalam jaringan. Yang ketiga, pengurangan ukuran tabel routing. Yang keempat, peningkatan keamanan. Yang kelima, dukungan untuk jaringan yang berkembang. Yang keenam, pengelolaan jaringan yang lebih baik. Sekian penjelasan subnetting kelas A, B, dan C serta VLSM. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.